Akhirnya setelah hampir 1 minggu kepergian almarhumah Lula Lava, kakak sulungnya Farah Diba Safira tiba di tanah air dan langsung menuju pusara adik tercintanya. Farah tak sendiri. Ia ditemani kedua orang tua, adik bungsu Syakwil Sultan Pahlevi dan juga kerabat. Dalam postingan yang diunggah Syakwil, wajah Farah tampak begitu sembab. Ia seperti tak mampu menutupi rasa sedihnya ditinggal selama-lamanya oleh adik tercintanya. Farah seolah berusaha menyekap pekatnya duka. Apalagi ia tak bisa melihat adik tercinta untuk yang terakhir kalinya. Kepergian Lula bukan hanya memakik duka dan lara batin ibu dan ayah dan keluarganya, kucing kesayangan Lula yang bernama Mikasa pun seperti kehilangan. Tapi kini Mikasa tak lagi sendiri. Ada sahabat Lula yang mengadopsinya, Dara Arafah. Meski sebelumnya sempat kehilangan sang empunya, namun menurut sahabat karibnya, Sarah Gibson, Mikasa sudah tak lagi trauma. Lula sangat mencintai kucingnya. Apalagi video kebersamaannya dengan Mikasa kembali viral saat ia menceritakan kondisi kesehatannya semakin menurun kepada Mikasa. Aku nggak ngerti sih kalau misalkan nggak ada Mikasa lagi aku bakal sesedih apa. Aku sakit Mikasa. Kan kemarin Mbak sama Cindy udah cerita kalau aku sakit. Kamu sedih ya ditinggal? Duka paling getir jelas masih dirasakan kekasihnya Reza Arab. Tulisan Arab di kolom komentar video dirinya dengan Lula terakhir kali diunggah di sosial media Lula menyeratkan duka mendalam jika dirinya belum siap ditinggal untuk selama-lamanya oleh sang tambatan hati. Arab ingin Lula kembali bangun dari tidur panjangnya, tapi sayangnya takdir tak bisa diubah. Di tengah ratapan kedukaan, Arab mendapat dukungan dari sejawat seperti Rosa, Desta, Vincent agar ia mampu melewati ujian duka ini. Ingin mengucapkan turut berduka cita dalamnya. Ya. Ada apa kemarin ya. Lula Lava ya. Panggil ya. Semoga diterima di sisinya dan juga untuk keluarga dan teman-teman semua dikuatkan. Ya. Arab, stay strong Arab. Gue belum sempat. Gue udah telepon kemarin deh. Udah ya. Yang penting semua semoga bisa melewati badai ini. Amin. Ini adalah sebuah hal yang mengejutkan ya buat kita semua, tapi umur ya memang milik Allah ya. Beberapa kali dulu sempat ketemu, terus ada dalam satu proyek bareng-bareng juga gitu. Anaknya baik dari dulu tuh emang baik, ramah, baik, lucu, manis gitu. Ya pastinya lah kaget karena dia masih begitu muda ya. Untuk meredam spekulasi liar warganet, pihak kepolisian meminta semua pihak untuk bersabar menunggu hasil uji laboratorium forensik. Bahkan untuk mengail keterangan tambahan, pihak polisian juga sudah meminta keterangan ke beberapa sahabat almarhumah, termasuk memanggil kekasih Lula, Reza Arab, dan juga keluarga almarhumah. Dan belakangan, pihak berwajib juga bakal meminta keterangan klinik yang mengeluarkan surat kematian Lula. Sengkarut kematian Lula memang masih menyisakan tanya. Apalagi keluarga menolak jika mendiang Lula menjalani otopsi. Sudah mendalami beberapa rangkaian peristiwa. Artinya dari mulai penemuan jenazah pertama sampai dengan pengolahan barang bukti, olah TKP, pemeriksaan saksi-saksi, sudah dilakukan pemeriksaan 10 saksi. Mulai dari orang yang menemukan pertama, ART dan supir, termasuk ada 2 dari teknisi pihak apartemen, termasuk sudah melakukan pemanggilan terhadap kekasih almarhum, termasuk dengan personal asisten, dan rencana tindak lanjut proses pemeriksaan keluarga dari almarhum. Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap dokter R yang mengeluarkan surat keterangan kematian, termasuk kita juga melakukan pemeriksaan peminta keterangan pada rumah sakit terkait tentang riwayat medis dari almarhumah.
Di tengah proses penelusuran kematian Lula, ungkapan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Taruna Ikrar, tiba-tiba mengeluarkan statement cukup kontroversial. Ia menduga jika kematian seorang influencer yang tengah ramai ini akibat whipping, produk tabung gas kecil berisi nitrous oxide. Produk ini menjadi sorotan publik pada awal 2026 karena maraknya fenomena penyalahgunaan sebagai obat rekreasional untuk mendapatkan efek euforia atau mabuk gas. Walaupun masih dievaluasi sekarang, tapi saya kira salah satu influencer yang meninggal itu salah satunya faktor itu. Karena pada saat nitrit oksigennya menurun, oksigennya terkoneksinya berkurang, terjadi iskemia. Iskemia itu orang akan merasa kesakitan. Lantas, benarkah orang yang dimaksud Kepala Badan POM itu adalah mendiang Lula Lava? Di tengah viralnya whipping atau mabuk gas, food vlogger Tasya nyaris keracunan gas. Alih-alih ingin mencontoh dengan membuat permen balon helium yang viral di luar negeri, justru Tasya salah membeli gas. Gas yang sejatinya helium food grade justru yang dibeli malah gas freon air conditioner alias AC. Kecurigaan Tasya bermula ketika ia kehabisan gas dan memilih untuk mengisi ulang. Namun ketika ingin mengisi ulang, toko pengisi ulang tersebut memberitahu jika tabung milik Tasya adalah tabung freon. Mengetahui hal tersebut, Tasya langsung panik. Kita tuh lagi mau bikin permen balon helium kayak di Amerika gitu. Nah, aku tuh udah beli heliumnya di online dan tulisannya benar-benar gas helium. Aku coba juga, hasilnya benar-benar seperti balon mengembang dan ada beberapa yang bisa terbang juga. Masalahnya pada saat setelah aku hirup itu aku nyium baunya tuh nggak enak banget. Nah, pas gasnya habis inilah kita tuh mulai nelponin buat isi refill helium. Dan setiap kita fotoin gasnya, orang helium tuh bilang itu bukan tabung helium, Mbak. Itu tabung R32, isinya itu freon. Dan setelah aku searching, ternyata tabung freon ini tuh tidak boleh diisi ulang oleh gas apapun. Jadi ini bisa bahaya banget.